Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinta Indah Dwi Syafiyati, dosen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Aditama, Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen 2025. Bidang keahlian saya adalah geoteknik, di mana mata kuliah yang saya ampu adalah rekayasa fondasi 1. Rekayasa Fondasi 1 merupakan mata kuliah yang membahas prinsip dasar dan penerapan rekayasa dalam perencanaan fondasi yang mencakup tekanan tanah lateral, perancangan dinding penahan tanah, turap baja, serta metode penyelidikan tanah untuk keperluan perencanaan fondasi. Selain itu, mata kuliah ini juga mengulas berbagai jenis fondasi, khususnya fondasi dangkal, termasuk persyaratan teknis, analisis daya dukung tanah, dan perhitungan penurunan. Adapun 3 JPL dalam mata kuliah ini, di mana mampu merencanakan dan merancang infrastruktur berdasarkan prinsip rekayasa yang menerapkan metode keterampilan dan piranti teknik modern dengan mempertimbangkan standar teknis, kinerja, keandalan, kemudahan pelaksanaan. JPL yang kedua adalah mampu memahami metode pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan atau perancangan rekayasa di bidang teknik sipil dengan mengacu kepada peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku. JPL yang ketiga adalah mampu menguasai konsep sains alam, prinsip matematika, teoritis sains rekayasa, dan prinsip rekayasa di bidang teknik sipil. 3 JPL ini diturunkan ke dalam 3 CPMK yang kemudian diturunkan lagi menjadi 6 sub CPMK sesuai dengan mata kuliah rekayasa fondasi 1. Sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menentukan, mengklasifikasikan, dan menunjukkan tipe-tipe dinding penahan dan beban yang bekerja pada dinding penahan. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan beban yang bekerja pada dinding penahan, menganalisis stabilitas dinding penahan, dan mendesain dinding penahan. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengklasifikasikan tipe-tipe turap, menganalisis gaya lateral pada turap, mendesain dinding turap, dan blok anchor. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengklasifikasikan macam-macam tipe fondasi dangkal, menganalisis tipe keruntuhan fondasi dangkal, dan menunjukkan pengaruh muka air tanah. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pertimbangan-pertimbangan perencanaan konstruksi fondasi, menyelesaikan dan menyusun perhitungan daya dukung fondasi baik pada beban sentris dan eksentris. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis, mengelola, serta mendesain besarnya penurunan total, penurunan segera, penurunan konsolidasi, penurunan sekunder dalam desain fondasi dangkal. Kemudian, di dalam file FPS ini juga tertera kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran atau CPMK, bagaimana indikatornya maupun teknik dan kriteria pelaksanaan serta materi pembelajaran maupun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah rekayasa fondasi 1. Semuanya saya tunjukkan juga pada saat proses pembelajaran di minggu pertama. Berikutnya adalah video proses pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya terdengar enggak ini? Terdengar, Bu. Oke, Dengar, Bu, dengar, Bu. kita mulai saja kalau begitu. Ini yang terlihat di layar kalian, presentasi saya Rekpon 1 ya? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, jadi hari ini kita akan mulai pertemuan minggu ke-1 di mata kuliah rekayasa fondasi 1, di mana saya, Arinta Indah Dwi Syafiyati, akan berperan sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Itu ya. Karena ini masih pertemuan pertama, kita ya bahas kontrak kuliah dulu lah ya. Jadi mata kuliah Rekpon 1 ini itu untuk mahasiswa semester 4 dengan SKS-nya 2, terus waktu pertemuannya tentu saja 100 menit, dan jumlah pertemuan kita nanti ada total 16 pertemuan, di mana 14 pertemuannya itu perkuliahan, kemudian 2 pertemuan lainnya ya TS sama UKS. Gitu ya. Terus di sini yang perlu kalian perhatikan, yang pertama adalah toleransi keterlambatan ya. Jadi di sini saya beri waktu 15 menit
Jadi kalau kalian hadirnya lebih dari 15 menit, ya boleh join, ya yang di kelas pun boleh masuk, boleh mengikuti perkuliahan, akan tetapi mohon maaf untuk kehadirannya tidak akan saya anggap seperti itu. Jadi meskipun kalian sudah mengisi presensi, nanti akan saya anulir di sistem. Kayak gitu ya. Terus yang kedua, di sini yang perlu kita perhatikan adalah tugas, itu ya wajib kalian kerjakan karena di situ bobot nilainya cukup tinggi. Kemudian tolong dikumpulkan tepat waktu karena saya tidak akan segan-segan untuk mengurangi nilai kalian apabila ada keterlambatan pengumpulan tugas. Nah, biasanya kalau saya mengurangi nilai atau skor tugas itu ya kalau semakin lama kalian ngumpulinnya, semakin banyak telatnya, ya skor yang dikurangi pun akan semakin banyak. Gitu. Terus kalau yang nomor 3 ini, ya saya rasa ini sudah ada di peraturan akademik bahwa kalian ada batasnya untuk tidak hadir. Jadi kalau terlalu banyak tidak hadirnya, tentu saja kalian tidak akan diizinkan untuk mengikuti ujian. Seperti itu. Oke ya, itu kontrak kuliah kita. Kemudian untuk bobot penilaian di kelas saya, kehadiran itu bobotnya 10%. Ya, lumayan ya. Jadi saya harap kalian aktif, selalu masuk di setiap pertemuan, di setiap minggu. Jadi kalian sudah bisa mendapatkan nilai 10%. Kemudian 40% dari nilai kalian itu saya ambil dari kuis dan juga tugas. Insya Allah nanti ada 4 tugas, kemudian kuisnya nanti ada 1 kali. Tugas pun ada yang bikin rangkuman, ada yang mengerjakan soal, kemudian tugas lainnya ada tugas presentasi juga. Ya. Kemudian 50% dari nilai kalian itu saya ambil dari UTS dan UKS, jadi masing-masing 25% seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, apakah ada pertanyaan di sini terkait kontrak kuliah? Cukup, Bu. Oke, baik. Ya, sebelum ke materi, sebaiknya saya sampaikan dulu ya rencana pembelajaran semester yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari 1 semester ke depan ini. Oke ya, di layar sudah terlihat RPS. Udah. Oke, jadi di sini rekayasa pondasi 1, bisa kalian lihat CPL-nya ada 3, ini capaian lulusan. Ya, jadi diharapkan kalian nanti bisa merencanakan infrastruktur seperti itu, kemudian kalian memahami metode pengendalian, metode pengawasan, terus menguasai konsepnya, khususnya di rekayasa pondasi ini. Terus CPMK-nya juga ada 3 yang diturunkan dari CPL-nya tadi. Kemudian dari situ diturunkan menjadi lebih detail, ada sub CPMK, di mana ini tergantung dari bahan kajian nanti yang akan kita bahas di kelas. Oke ya, saya tunjukkan di sini tiap minggu. Ya, jadi di minggu pertama ini nanti kita akan membahas tipe-tipe dinding penahan tanah. Ya, jadi kalau saya boleh sebutkan, di mata kuliah rekayasa pondasi 1 itu intinya kita belajar 2 topik gitu ya. Yang pertama tentang dinding penahan tanah, kemudian ada pondasi dangkal. Di mana dinding penahan tanah nanti kita bahas sebelum UTS, sedangkan pondasi dangkal kita bahas setelah UTS. Ya, jadi di minggu pertama bahas tipe dinding penahan tanah, kemudian di minggu kedua nanti saya akan lanjutkan terkait beban yang bekerja pada dinding penahan. Lalu di minggu ketiga, nanti kita mulai membahas tentang stabilitas dinding penahan tanah. Lalu itu kita bahas sampai di minggu keempat, gitu ya. Sampai minggu keempat nanti kita akan mendesain dinding penahan tanah berdasarkan stabilitasnya itu tadi. Kita belajar mengevaluasi desain kita. Terus di minggu kelima itu kita beralih membahas tentang turap. Jadi tentu saja saya awali dulu dengan menjelaskan tipe-tipe turap, lalu bagaimana beban yang bekerja pada turap. Terus turap sendiri ada yang tanpa jangkar, ada yang dengan jangkar. Itu akan kita bahas pada minggu-minggu berikutnya. Sampai minggu ke-7 nanti kalian akan ada kuis ya. Jadi tolong dipersiapkan. Oke.
Kemudian minggu ke-8 tentu saja UTS. Di minggu ke-9, seperti yang saya sampaikan tadi, kita membahas tentang pondasi dangkal. Ya, diawali juga dengan pengertian pondasi dangkal, terus eh, jenis-jenisnya pondasi dangkal itu apa aja. Lalu di minggu ke-10 adalah kelanjutannya, terus di sini ada pengaruh muka air tanah terhadap daya dukung pondasi dangkal, itu kita bahas di minggu ke-10. Terus di minggu ke-11 itu kita membahas tentang pertimbangan dalam penentuan rencana pondasi. Terus daya dukung dari pondasi dangkal itu terhadap beban sentris dan eksentris. Apa itu maksudnya ya nanti kita bahas di minggu ke-11 ya, dan juga minggu ke-12. Nah, di minggu ke-12 ini nanti juga akan saya sampaikan teknis atau tutorial untuk pelaksanaan PJBL atau Project Based Learning, di mana itu kita lakukan di minggu ke-13 sampai 15. Jadi nanti istilahnya ya saya kasih suatu project, suatu studi kasus seperti itu, yang bukan studi kasus juga sih, memang project yang ada data tanah, kemudian kalian bagaimana mengolah data tanah itu, kemudian kalian gunakan untuk merencanakan fondasi dangkal sesuai dengan beban yang bekerja dari struktur atas. Nah, di minggu ke-15 nanti kalian akan melakukan presentasi berkelompok, nanti bikin kelompok kira-kira 4 sampai 5 orang seperti itu, dan kalian bisa menyampaikan hasil dari perencanaan fondasi berdasarkan data proyek tadi. Gitu ya. Jadi bolehlah mulai sekarang sudah saling berkenalan dengan teman-teman di kelasnya, sudah memperkirakan nanti mau sekelompok sama siapa, gitu ya. Nanti di minggu ke-16 UAS seperti biasa. Itulah rencana pembelajaran Rekon 1 selama 1 semester nanti. Ditolong diperhatikan, karena harapan saya sebelum kalian memulai perkuliahan di setiap minggunya, kalian sudah mempersiapkan diri dengan membaca terlebih dahulu buku-buku referensi yang bisa kalian pakai. Di sini di dalam file RPS ini juga saya tuliskan ya referensi utama yang saya gunakan. Di sini ada 4 dari Brajadas Foundation Engineering. Di sini kemudian Hari Kustadi, ini yang bahasa Indonesia saya rasa ini akan lebih mudah untuk kalian pahami. Mana Hari Kustadi bukunya adalah analisis dan perancangan fondasi 1 ya, mohon maaf ini kurang hurufnya, angkanya. Kemudian referensi lainnya dari Koduto, di sini Foundation Design Principle. Terus yang keempat dari Suyono, ini bukunya cukup lama ya, dari tahun 2000. Ini buku translate dari Kazuto Nakazawa, dari orang Jepang. Di mana keempat referensi ini semuanya ada pembahasan tentang dinding penahan tanah, membahas turap, termasuk juga fondasi dangkal. Yaitu. Jadi saya harap kalian sudah mulai mencari referensi ini di internet boleh, kemudian atau cari di perpustakaan juga boleh. Kemudian referensi lainnya sebagai pendukung, kalian cari SNI 8460. Kemudian boleh juga mencari ini ya, kumpulan korelasi parameter geoteknik, karena di situ bisa kita jadikan dasar untuk mengkorelasikan data tanah di lapangan. Kemudian kita cari parameter yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan fondasi maupun dinding penahan tanah. Itu ya, jadi dari sini bisa kalian jadikan eh, dasar untuk mencari buku referensi. Seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan ya. Saya tidak membatasi tanya jawab di sini, tidak menunggu sesi tanya jawab juga. Jadi kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan saja langsung disampaikan, raise hand, open mic, seperti itu. Oke, baik kita. Memang nggak ada, Bu. Oke, baguslah. Cukup jelas ya, karena nanti RPS-nya saya rasa sudah ada di Classroom, jadi bisa langsung kalian cek sendiri, bisa kalian baca, kalian pahami, kalian persiapkan diri kalian untuk mata kuliah ini dengan lebih baik. Oke. Bentar ya, ini saya mau share PPT kok. Tidak muncul. Oke, kita kembali lagi ke slide ini. Ya, tapi sebelum saya masuk ke materinya itu sendiri, sebenarnya saya pengen review ya. Saya pengen tahu sejauh apa sih eh, ingatan kalian, sejauh apa sih pemahaman kalian tentang mata kuliah prasyarat dari Rekon 1 ini.
Ya, kalau kalian baca RPS-nya tadi lagi, itu prasyarat dari Repon 1 ada mekanika tanah 1 sama mekanika tanah 2. Ya. Sudah ambil semua kan ya? Sudah Bu, untuk Lulus enggak? mekanika salah satu. Ya, Alhamdulillah lulus Bu. lulus, Bu. Lulus, Bu. Oke, Lulus, Bu. sekarang ya sesuai dengan pertanyaan yang di slide ini ya, apa sih yang kalian ingat dari materinya Mektan 1 itu? Kita belajar apa dulu? Ada yang mau jawab? Silakan. Mektan 1 mempelajari kadar air, lalu mencari jenis tanah Bu. Mencari jenis tanah berdasarkan apa, Mas? Ingat nggak? Dulu ada sistemnya kan? Kalau nggak salah ASTO Bu ya. Ya, ada ASTO, ada USCS gitu kan. Oke, baguslah. Kalian tidak ada yang diingat. Jangan sampai lupa sama sekali. Biasanya mahasiswa kayak gitu, oh diem aja. Oke ya. Kemudian kalau Mektan 2, apa yang kalian ingat? Kayaknya Mektan 2 baru semester kemarin kan? Ini Bu, mungkin tentang apa buat disetan sama pemadatan tanah itu. Oke. Ada lagi Mbak? Ada yang diingat lagi? Buat geser tanah biasanya kita pakai uji apa nyarinya? Direct sheet itu alat yang di lab. Wih, bagus lah ini. Pasti ingat lah ya, karena kan semester ini kalian praktikum itu. Masuk yang nggak ingat, pasti ingat. Oke, bagus lah. Terus kalau kalian dengar kata fondasi sesuai dengan judul mata kuliah kita hari ini ya, apa sih yang ada di bayangan kalian itu apa fondasi itu? Kalau saya sih Bu, Mas, fondasi itu. kameranya nggak nyala ya ini, nggak, saya nggak bisa lihat Oh. wajahnya ini. Oh ya, nanti saya nyalakan Bu, tapi saya jawab terlebih dahulu Iya, ya. silakan Bu. Jadi itu fondasi bagian bawah ya, paling bawah itu yang kuat biar bangunan itu nggak gampang rusak sih Bu. Itu sih Bu yang saya tahu kata fondasi itu. Oke, bagus ya. Berarti kan udah tahu dong. Kira-kira masih penting nggak ini belajar Rekpon ini? Udah tahu gitu fungsinya. Iya, itu fungsinya toh ya. Tapi kalian kan belum tahu bagaimana cara desainnya, bagaimana merencanakannya. Nah, kira-kira apa nih hubungan antara apa yang sudah kalian pelajari di Mektan 1 sama Mektan 2 dengan apa yang akan kita pelajari di Rekayasa Fondasi 1? Ada Ini bukan berarti gambaran di nggak? mekanika tanah itu kan udah tahu klasifikasi tanahnya. Terus kan jadinya kita tahu daya dukung tanah itu kayak gimana. Jadi mungkin di fondasi ini nanti kita pakai ketentuan dari tanah itu untuk dijadikan perhitungan. Oke, ya kurang lebihnya memang seperti itu. Jadi dengan basic teori yang sudah kita pelajari di Mektan 1 maupun Mektan 2, tata tanahnya, karakteristik tanahnya, itu yang kita jadikan dasar untuk mendesain fondasi, untuk mengetahui daya dukung fondasinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu ya. Dan yang kita pelajari nggak cuma fondasi saja, ya di mata kuliah ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita belajar juga dinding penahan tanah. Ya, itu juga butuh basic di Mektan 1 sama Mektan 2. Ya, jadi dinding penahan tanah adalah pembahasan kita di awal ini, sebelum bahas fondasi dangkal. Ya, jadi di awal, di minggu pertama ini saya akan fokus di tipe-tipe dinding penahan tanah. Kemudian minggu berikutnya, di minggu depan, saya akan membahas tentang beban yang bekerja. Oke ya, saya mulai terlebih dahulu di sini. Apa itu dinding penahan tanah? Jadi dinding penahan tanah itu adalah salah satu struktur yang fungsinya untuk menjaga kestabilan dari suatu timbunan tanah. Jadi biar tanah itu nggak bergerak atau yang paling parah bisa terjadi longsoran. Kalau kalian lihat di gambar sebelah kanan, ini adalah contoh dari dinding penahan tanah, di mana di belakang dari dinding ini ada badan tanah atau timbunan, seperti itu. Kemudian di sini, tingginya timbunan tanah di belakang dinding penahan cenderung menimbulkan geser dan momen guling pada struktur dinding penahan tanah. Jadi tujuannya kita belajar ini nanti, ya bagaimana caranya biar dinding itu tetap stabil, karena secara alamiah yang namanya timbunan, kalau kita nimbun tanah setinggi apapun, dia secara alami akan longsor gitu loh. Nggak bisa kan kita nimbun lurus gitu, dia pasti akan longsor. Nah, kita nggak pengen timbunan yang kita rencanakan ini mengalami keruntuhan itu tadi. Jadi kita tahan pakai dinding. Makanya namanya kan dinding penahan tanah gitu kan. Jadi di sini struktur dinding penahan tanah juga sering kita temui di bagian abutmen jembatan,
juga di basement maupun gedung bertingkat. Jadi sebenarnya kalau dari segi aplikasi dinding penahan tanah itu banyak sekali, nanti akan saya bahas lebih lanjut. Sebelum itu ya kita belajar dulu tentang tipe-tipenya ya. Yang pertama ada dinding penahan tanah tipe gravitasi atau istilah lainnya gravity retaining wall. Bahasa Inggrisnya gravity retaining wall. Jadi sesuai namanya, berarti dia itu mengandalkan beratnya sendiri, ya. Mengandalkan beratnya sendiri untuk menahan tanah timbunan. Di sini dia dimensinya cenderung masif, besar seperti itu ya, karena kan semakin besar volumenya otomatis dia juga akan semakin berat sehingga bisa menahan apapun yang ada di belakangnya, yaitu tanah timbunan ini tadi. Nah, untuk dinding penahan tanah tipe gravitasi itu macam-macam ya material dasarnya. Ada apa namanya, beton tidak bertulang, terus kemudian pasangan batu bata, yang pasangan batu, kayak gitu. Kemudian kalau jenis lainnya, tipe lainnya, dinding penahan tanah ada yang namanya semi gravitasi atau semi gravity retaining wall. Sini yang membedakan bisa kalian lihat ada tambahan tulangan di bagian dindingnya itu. Dan yang bisa kalian perhatikan di sini dia dimensinya cenderung lebih ramping, sehingga dengan tambahan tulangan itu tadi bisa menambah stabilitas dari dindingnya. Jadi bahan dasarnya, material dasarnya ya beton bertulang. Gitu ya. Terus tipe lainnya ada dinding cantilever atau cantilever retaining wall. Bisa kalian lihat bentuknya semakin langsing ya, semakin ramping dibandingkan yang gravity atau semi gravity tadi. Nah, di sini dia lebih tipis dan dia bentuknya seperti huruf T yang terbalik gitu ya. Di sini yang tegak, bagian tegak bisa kalian sebut sebagai bagian stem. Kemudian di sini yang di bawahnya adalah bagian slab. Nah, slab itu dibagi jadi dua bagian, ada toe slab, ada heel slab. Seperti itu. Kemudian bahan dasarnya ya beton bertulang. Tipe yang lainnya, di sini ada tipe counterfort. Jadi dia kalau dari gambarnya bisa kalian lihat mirip ya dengan yang cantilever tadi. Ada bagian stem, ada slab. Di sini ada tambahan komponen yaitu counterfort ya, sesuai namanya counterfortnya. Jadi ada dinding vertikal yang dipasang di bagian belakang dari stemnya. Nah, jadi kita nambah dinding segitiga seperti ini dengan fungsi menambah stabilitas dari dinding itu sendiri. Kemudian bagian inilah yang ditimbun. Itu counterfort. Kalau bagian counterfortnya ini terlihat dari luar, itu namanya buttress. Jadi kalau buttress itu counterfortnya terlihat dari sisi luar dan timbunannya ada di sisi lain dari stem atau bagian dinding penahan tanah. Ya, jadi kalau kita punya space yang banyak, mungkin bisa memilih pakai buttress ini. Tapi kalau tidak ya pilih pakai counterfort. Jika memang dinding yang kalian rencanakan ini lebih ramping, lebih tipis, gitu. Jadi dia bisa lebih stabil. Jadi itu ya, itu tipe-tipe dinding penahan tanah. Jadi ada berapa macam tadi? Gravitasi itu berdasarkan beratnya sendiri. Semi gravitasi juga berdasarkan beratnya sendiri, tapi dia juga mengandalkan adanya tulangan. Kemudian ada cantilever yang bentuknya seperti huruf T terbalik ini. Lalu ada counterfort, yaitu tambahan dinding vertikal di bagian belakang dinding yang ditimbun. Lalu ada buttress, yang counterfortnya nampak dari luar. Buttress. Seperti itu. Jadi ada macam-macam yang bisa kalian pakai untuk mendesain dinding penahan tanah nanti. Ya. Terus di sini aplikasi dinding penahan tanah. Ya, di sini yang pertama, misalkan kita mau bikin jalan rel di sisi lereng, di mana ini garis putus-putus ini adalah permukaan lereng existingnya. Kemudian kita ingin bikin jalan di lereng tersebut, otomatis ada bagian yang kita gali, kemudian ada bagian yang kita uruk sesuai dengan elevasi rencana kita. Nah, di sini otomatis kan ada bagian lereng yang terpotong ya. Jadi kita nggak pengen lereng ini longsor ya, kita pakai dinding penahan tanah. Sini. Ya, di sisi-sisi dari jalan atau rel kita. Kemudian kalau misalkan jalan atau rel kita itu elevasi yang kita rencanakan
lebih tinggi, otomatis kita perlu tanah uruk. Nah, yang menahan sisi-sisi dari urukan tersebut bisa kita gunakan dinding penahan tanah juga. Selain itu, di sini kalau kondisi sebaliknya, ketika elevasi yang kita rencanakan ada di bawah, yang menahan bagian galian, juga bisa kita pasang dinding penahan tanah. Begitupun dengan kanal air. Ya, jadi ini yang dialiri oleh air, tentu saja nanti akan memberikan beban tambahan pada dinding penahan kita. Lalu bisa juga sebagai flood wall, ya, flood wall menahan air banjir. Lalu dinding penahan tanah bisa juga kita pakai untuk abutmen jembatan, ya, di sini. Kemudian bisa juga digunakan untuk dinding penahan di sekitar bangunan, kalau misal kita bikin basement, ya. Kemudian di sini aplikasi lainnya dari dinding penahan tanah untuk penyimpanan bahan butiran. Jadi kalau kita punya di suatu industri punya stockpile seperti itu, nah itu kita bisa pakai dinding penahan tanah untuk sebagai wadah, kira-kira seperti itu ya, untuk menahan biar pasir ataupun biji besi yang dibutuhkan untuk industri tersebut tidak tercecer kemana-mana. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi cukup banyak ini aplikasi dari dinding penahan tanah yang sangat umum sekali kita temui di luar sana. Ya, itu gambaran dari apa yang akan kita pelajari di minggu keberapa tadi, ketiga atau empat ya, tentang stabilitas dinding penahan tanah sesuai RPS. Ya, hitung-hitungannya masih nanti. Jadi hari ini sampai di sini materi yang bisa saya berikan terkait tipe-tipe dinding penahan tanah. Untuk minggu kedua, nanti kita bahas beban-beban yang bekerja pada dinding penahan tanah. Oke, beban-beban yang bekerja pada dinding penahan tanah itu ada tekanan tanah lateral, itu saya rasa sudah kalian pelajari di Mektan, tapi ya kita review sedikit aja lagi untuk mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya. Tuh, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Nah, itu Bu tadi kan Enggak, di Bu. atas ada turap dulu. Nah, kalau turap itu masuknya ke dinding fondasi EDPT apa Bu? Oke, turap, iya benar. Tadi di RPS saya menyampaikan ada turap ya. Turap itu sebenarnya kalau Iya, dikatakan dinding penahan tanah, iya, secara fungsi dia sama sih, dia menahan timbunan yang di belakangnya. Tapi dia itu secara dimensi dia lebih tipis ya. Saya bilangnya bukan ramping aja, tapi benar-benar tipis dan lebih fleksibel. Dan yang membedakan antara dinding penahan tanah dengan turap, kalau dinding penahan tanah ini tadi kan dia lebih cenderung ke mengandalkan beratnya sendiri gitu ya. Tapi kalau turap itu ya tergantung kedalamannya. Seberapa dalam kita menanam turap itu ke dalam tanah. Tuh. Jadi yang kita rencanakan justru kedalaman turap yang tertanam ke dalam tanah, termasuk gaya tarik jangkar kalau memang kita masang jangkar di turap itu. Itu Mbak. Jadi kalau turap ya nanti kita bahas lebih dalam ya di minggu berapa tadi? 5, 6, 7. Ya, bukan belum masuk di sini. Kalau di minggu-minggu awal ini kita lebih fokus ke dinding gravitasi. Dinding penahan tanah tipe gravitasi. Ada yang perlu ditanggapi atau ada pertanyaan lain mungkin? Oke. Oh, kayaknya adem ayem ya. Ya udah. Materinya sudah ada kan ya di Classroom? Sudah bisa di-download? Aman ya? Karena kalau misalkan aman Bu. ada, iya baik. Kalau misalkan ada error sampaikan aja, karena kan sistemnya sering maintenance gitu ya. Jadi kalau ada error sampaikan aja. Karena biasanya saya juga membuatkan drive folder gitu isinya materi-materi, nanti kalian bisa download di situ aja. Daripada nunggu di sistem yang kadang error itu, ya sebaiknya langsung aja lihat di folder yang saya share nantinya. Itu ya. Baik. Boleh saya akhiri pertemuan hari ini? Oke, kalau gitu sekian pertemuan minggu pertama untuk rekayasa kondisi 1. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.